untuk tantangannya sebagai anggota DPR saat ini bisa dijelaskan apa saja? Oke, jadi ada dua tantangan ya. Iya. Pertama mungkin tantangan di luar pekerjaan. Tantangan karena membawa identitas perempuan, Iya. muda, besar dari luar, keturunan Chinese, dari agama non mayoritas ya kan. Sehingga kita tuh dianggap ketika berhadapan itu mereka condong akan menganggap remeh. Karena dikiranya kita perempuan doang lah, nggak bakal ngegas-ngegas banget gitu kan. Mereka berpikir anak muda tidak ketika berbicara tidak tahu substansi. Itu awal-awalnya. Sehingga mereka meremehkan, menganggap udahlah anak kecil nggak usah ngomong. Padahal ketika saya masuk, saya bahkan bisa melihat banyak orang-orang yang bicara tapi mereka tidak paham substansi hukumnya. Sehingga kemudian kemarin saya berupaya untuk supaya bisa mendobrak juga batasan-batasan komisi sehingga bisa membawa masalah ini ke permukaan. Nah, contohnya juga misalnya ada hal-hal yang saya perjuangkan ya. Kayak contohnya Miranda rights. Kalau nonton film-film di Amerika ya kan, kalau pas polisi yang mau nahan gitu kan, mereka pasti pada bilang you have the right to remain silent ya kan, and you will be accompanied by an attorney, and if you cannot afford one, the government will provide it for you in the government expense. Artinya tuh kayak benar-benar Anda punya hak untuk tetap diam gitu, disampaikan gitu hak-haknya, dan mendapatkan bilang perlindungan hukum, iya mendapatkan kuasa hukum dari pemerintah, dan paling yang jarang itu dibawain dan disampaikan adalah bahwa ketika kita tidak mampu membayar itu pemerintah punya pos bakum untuk punya anggaran untuk membiayai itu. Tapi sekarang jarang sekali masyarakat tahu hak-haknya itu. Akhirnya ya saya berusaha kemarin minta walaupun banyak ditentang sampai dikata-katain lah beda komisi tapi sok ngegas gitu kan. Itu saya minta Kapolri melalui membuat peraturan Kapolri. Karena kan kita lihat belakangan ini peraturan Kapolri banyak fokus diganti warna seragam satpam gitu kan. Sedangkan sebenarnya peraturan Kapolri bisa dibuat untuk suatu gebrakan yang lebih besar soal Miranda rules. Jadi biar kita satu langkah lebih maju kayak di Amerika gitu kan. Karena memang background pendidikan saya hukum Amerika, sehingga kemudian saya mampu untuk melihat hal-hal apa yang di hukum mereka itu bisa ditransfer ke kita, dibatasi oleh batasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Jadi saya minta Pak Kapolri untuk membuat peraturan Kapolri, ya kan? Ketika ada aparat yang mau menahan, yang mau interogasi, yang mau periksa, harus disampaikan dulu bahwa mereka punya hak untuk tetap diam dan didampingi oleh kuasa hukum, dan hak-haknya disosialisasikan kan, bahwa ketika dia tidak mampu akan disediakan pengacara untuknya, jadi dia nggak perlu ngomong sekarang. Sehingga yang saya bilang tadi, di era of technology bisa jadi era of accountability, itu bisa kejadian. Nah itu yang selalu dapat serangan, dibilangnya saya cari muka lah, dibilangnya saya gini lah, padahal itu aspirasi masyarakat. Selalu mendapatkan serangan, justru dianggap sebagai anak muda yang kamu tahu apa sih, kamu masih baru di parlemen. Nah untuk maksudnya sosialisasi Hillary sendiri di parlemen seperti apa? Sosialisasi saya di parlemen itu ya memang awalnya diawali dengan banyak selisih paham lah dengan senior. Apalagi memang melihat saya bukan orang yang bisa dengan mudah dianggap patut dihormati karena saya paling bontot. Oke, Hillary, kan kamu cukup lantang nih ngomong tentang semuanya, tentang maksudnya harapan kamu dan peraturan-peraturan yang menurut kamu tidak sesuai. Kamu lantang banget nih di parlemen, tapi kamu juga adalah anggota DPR RI yang terbungsu. Nah untuk sosialisasi di sana seperti apa sih? Ya saya harus benar-benar menunjukkan gelar saya sebagai seorang calon dokter hukum di usia 26 tahun. Saya seorang lulusan Amerika untuk masalah hukum begitu kan. Sehingga saya benar-benar harus sedikit sombong di DPR itu, kayak sedikit sombong, ya, untuk memperlihatkan kualitas saya bahwa sebenarnya saya tahu yang bapak ini atau yang ibu ini omongin sebenarnya secara substansi itu keliru, tapi mereka tidak mau diperdebatkan saja oleh anak muda. Ada 1-2 orang yang begitu, tapi ada juga yang senior-senior yang benar-benar bisa menghargai seseorang karena dia tahu bahwa tidak mudah untuk memahami satu substansi seperti layaknya kita yang sudah sampai doktor lah membahas hukum terus-terusan. Jadi banyak juga yang bisa mulai menghargai hanya karena ketika dia tahu kita sudah bergelar. Dengan kata lain di parlemen masih ada gap-gap gitu nggak sih? Wah, kayaknya bukan DPR tanpa gap deh. Gapnya terlalu banyak, apalagi melihat dari sepak terjang, pengalaman, mobil saya juga mobil bobrok gitu kan. Jadi kayak mungkin mereka lihat, mohon maaf ya, tapi dari segi finansial juga gitu loh. Yang kaya raya, yang punya itu banyak, duit banyak, mereka jauh lebih menghormati orang-orang seperti itu.
dibandingkan orang-orang idealis yang bawa mobil bobrok ke kantor, karena bukan teladan yang ingin mereka jadikan goal di masa depan gitu. Jadi kayak kalau dulu saya bikin sistem, saya mau jadi trendsetter buat DPR gitu kan. Seketika saya dibully kemarin, cuma dikerjain dan dibully doang kayak kemarin, walaupun saya nggak melanggar hukum, itu semua orang langsung kayak tuh kan apa kan, jadi kayak dia udah nggak mau keluar negeri, duit pas-pasan, gaji dipulangin ke masyarakat, semua fokus sok-sok nyari muka ke masyarakat, akhirnya nggak dapat apa-apa, malah dibully sama masyarakat. Tapi kamu tetap bilang ya, saya harus tunjukkan ya, saya harus tetap sombong. Iya, saya harus tetap kamu sombong. nggak takut tuh dimusuhin sama senior-senior? Saya udah dimusuhin, telat banget. Iya, saya udah dimusuhin, jadi saya juga udah nggak gitu gimana. Tapi syukur sekarang ya. Sekarang ketika mereka mulai melihat sepak terjang saya, udah mulai ada yang mulai baik lah dan mulai menghargai saya. Tapi kapok nggak sih Hillary menjadi anggota dewan? Pas dibully kemarin, Iya. wih kapok banget, kapok banget saya. Jadi nanti Saya ke depannya lagi. seandainya dipilih masih tetap siap atau seperti apa? Kemarin itu saya sempat kapok banget, saya sampai bilang ke masyarakat saya nggak mau nyalon lagi lah, ngapain? Saya bisa mulai menata hidup saya di sini gitu loh. Tapi yang penting saya 5 tahun saya sudah menjalankan dengan amanah nih semua tugas yang kalian berikan buat saya dan kepercayaan yang kalian berikan. Masyarakatnya malah dengan luar biasa proaktif ya. Bu jangan menyerah, semangat gitu. We need you gitu loh. Dan hal-hal seperti itu yang kadang membuat orang tetap mau idealis dan merasa nggak rugi jadi idealis di dunia politik di Indonesia. Berarti meskipun di tengah banyaknya netizen yang menurut kamu juga banyak memberikan hal-hal negatif, tapi banyak juga yang menyuarakan untuk menyemangati kamu untuk tetap berjuang dengan amanah yang mereka berikan. Betul, Luar biasa Hillary. Nah kalau Hillary sendiri nih, sebagai anggota DPR sekarang di parlemen tadi juga mengatakan saya ini idealis loh, saya tidak korupsi. Tapi baru-baru ini kita tahu kan ada juga mereka yang dari maksudnya generasi muda seumuran kamu. Dia melakukan korupsi. Ini pendapat kamu seperti apa sih? Dia DPR bukan kan ya? Iya. Waduh, saya sedih juga sih sebenarnya kalau melihat sedangkan dia belum terjun ke dalam sistem langsung sudah terjerat. Iya. Bagaimana ketika nanti dia harus menghadapi atau diberikan kepercayaan untuk masuk ke dalam sistem dan kemudian merasakan potensi dan tawaran itu besar sekali. Sehingga kemudian ya buat saya sangat menyayangkan ya. Saya berharap bahwa sekarang masyarakat mulai melihat bahwa bukan karena dia DPR dia dibilang koruptor, bukan karena dia pejabat dia dibilang koruptor. Bahkan masyarakat biasa yang hanya mendapat tawaran untuk menjadi koruptor saja dengan sukarela tuh terlibat gitu. Jadi bukan bicara institusi kok, bukan bicara pemerintah, bukan bicara politisi, itu kembali ke orangnya. Dan saya bersyukur banget saya udah di dalam sistem, tapi sampai saat ini saya terus menjaga sampai bahkan saya nggak memprioritaskan keluar negeri. Saya sudah bilang kan, saya bahkan sebagai Komisi 1 yang tugasnya kunjungan luar negeri, bahkan saya belum pernah sampai detik ini kunjungan luar negeri dibiayai negara sampai hari ini. Tapi menurut kamu tawaran di DPR itu untuk melakukan hal-hal semacam itu memang cukup besar ya? Loh itu pusatnya ada di situ. Pusatnya ada di situ, tinggal kita mau atau enggak aja. Dan sebenarnya semangat masyarakat untuk terus menyuarakan tetap idealis ya, semangat ya apa. Itu yang membuat kita jadi merasa tidak rugi jadi idealis karena ternyata kita disadari dan dinotis. Sehingga kita bisa membuat perubahan. Tapi jangan tuh yang masyarakat tipe-tipe yang kita udah idealis, udah nggak keluar negeri, tapi giliran kita salah. Misalnya kita ngomong tidak salah, tetapi nggak sesuai seleranya, langsung bilang kita apalah beginilah koruptor dan lain sebagainya. Oke.